Sang mahkota membalas, hari ketika Parlemen Inggris menantang Harry dan Meghan. Pada 29 Januari 2026, pintu kayu ek berat Westminster terbuka dengan kesungguhan yang tidak biasa. Di dalam, anggota Parlemen Inggris sedang mempersiapkan salah satu sesi paling eksplosif dalam sejarah kontemporer Inggris. Ini bukan tentang krisis ekonomi atau ancaman internasional. Fokus debat adalah monarki itu sendiri. Di hadapan majelis berdiri pewaris tahta, William, Pangeran Wales, calon raja dan tokoh yang semakin berpengaruh dalam arah kelembagaan mahkota. Pidatonya bukanlah isyarat simbolis, tetapi puncak dari ketegangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan dua anggota keluarga kerajaan, tetapi definisi sebenarnya tentang apa artinya menjadi bangsawan di abad ke-21. Ribuan mil jauhnya, di Montecito, California, berita itu akan menghantam Pangeran Harry, Duke of Sussex, dan Meghan, Duchess of Sussex, seperti hantaman keras. Dari dongeng menuju krisis konstitusional. Pada tahun 2018, dunia menyaksikan pernikahan bak dongeng. Upacara di Windsor melambangkan modernitas, inklusivitas, dan era baru bagi monarki Inggris. Aktris Amerika yang kemudian menjadi Duchess itu tampaknya mewujudkan semangat pembaharuan yang diharapkan banyak orang. Namun, hanya 2 tahun kemudian, pada Januari 2020, pasangan itu mengumumkan keputusan mereka untuk mundur dari peran mereka sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif. Kesepakatan tersebut yang secara pribadi ditengahi oleh Ratu Elizabeth II berupaya mencapai keseimbangan yang rumit untuk memungkinkan kemandirian finansial tanpa merusak integritas institusional kerajaan. Syarat-syaratnya jelas. Mereka akan berhenti menerima dana publik dan tidak akan menggunakan gelar yang mulia dalam konteks resmi atau komersial. Mereka akan mempertahankan gelar Duke of Sussex yang diberikan pada tahun 2018, tetapi peran mereka akan sepenuhnya non-operasional. Pada saat itu, opini publik terbagi. Beberapa merayakan upaya mereka untuk meraih kebebasan. Yang lain khawatir bahwa keputusan tersebut akan membuka celah berbahaya dalam struktur monarki. Garis kabur antara kemerdekaan dan hak istimewa. Selama bertahun-tahun, narasi bergeser. Kesepakatan jutaan dolar dengan platform streaming, kontrak dengan perusahaan global, dan tur internasional mulai menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Dapatkah seseorang melepaskan tanggung jawab institusionalnya sambil secara bersamaan memanfaatkan hubungannya dengan kerajaan? Beberapa laporan menunjukkan bahwa meskipun ada perjanjian penarikan, penggunaan informal gelar HRH muncul dalam korespondensi pribadi dan konteks tidak resmi tertentu. Meskipun tidak selalu melanggar isi perjanjian, hal itu tampaknya menentang semangatnya. Dalam monarki konstitusional, semangat sama pentingnya dengan hukum tertulis. Sistem ini bertumpu pada norma-norma yang tidak terkodifikasi, kehormatan, konsistensi, dan rasa hormat terhadap komitmen yang dibuat. Ketegangan mencapai titik didih ketika terungkap bahwa Meghan telah menggunakan gelar kerajaan dalam komunikasi pribadi. Di dalam istana, ini ditafsirkan sebagai kontradiksi yang terang-terangan terhadap komitmen yang dibuat pada tahun 2020. Langkah strategis William. Seiring meningkatnya kontroversi, pewaris tahta mengambil sikap yang terencana. Alih-alih menanggapi dengan emosi persaudaraan, William menganalisis masalah tersebut sebagai masalah struktural. Baginya, itu bukan konflik pribadi, melainkan tantangan institusional. Sumber-sumber yang dekat dengan rumah tangga kerajaan mengindikasikan bahwa sang pangeran sedang mempertimbangkan reformasi mendalam tentang penggunaan gelar bangsawan, khususnya mengenai anggota yang tidak aktif. Di antara opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penerbitan surat paten baru di awal masa pemerintahannya di masa depan, yang membatasi gelar pangeran dan yang mulia hanya untuk mereka yang menjalankan tugas resmi. Visinya jelas, gelar bukanlah aksesori atau alat pencitraan merek, gelar adalah simbol pengabdian.
Presiden Dutuk Stanciai Dwi Desim Tepengki. Debat tersebut mengambil dimensi baru setelah keputusan Charles III pada tahun 2025 untuk secara resmi mencabut gelar kehormatan dari Pangeran Andrew, Adipati York. Langkah itu menunjukkan bahwa kerajaan siap bertindak ketika reputasi institusionalnya terkompromikan. Namun kasus Sussex berbeda. Kasus ini tidak melibatkan skandal hukum, melainkan debat tentang konsistensi dan representasi. Opini publik sebagai faktor penentu. Pada Januari 2026, jajak pendapat YouGov mengungkapkan bahwa 61% warga Inggris mendukung pencabutan gelar pasangan tersebut jika mereka terus beroperasi sebagai figur publik tanpa pengawasan institusional. Dalam monarki parlementer, legitimasi bergantung pada persetujuan rakyat. Mengabaikan angka tersebut akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana secara politik. Sesi pada tanggal 29 Januari tersebut menjadi panggung bagi keputusan bersejarah. Menurut sumber yang dekat dengan proses tersebut, parlemen secara serius mempertimbangkan untuk memulai proyek legislatif yang secara informal dikenal sebagai RUU pencabutan gelar, yang akan memungkinkan pencabutan gelar dari anggota yang tidak berdomisili di kerajaan. Kemungkinan parlemen kontemporer memberikan suara untuk mencabut gelar anggota keluarga kerajaan menggarisbawahi besarnya krisis tersebut. Di luar legalitas, pertanyaan moral. Secara hukum, Harry dan Meghan mempertahankan gelar Adipati Sussex. Tetapi, diskusi tersebut melampaui hukum formal. Ini tentang kepercayaan. Perjanjian penarikan diri yang populer disebut Megxit bertujuan untuk menutup babak tersebut dengan anggun. Bagi mendiang Ratu Elizabeth II, komitmen adalah masalah kata-kata. Jika fakta itu dianggap dikhianati, kerusakannya bersifat simbolis daripada hukum. Dalam dunia monarki, simbolisme adalah kekuatan. Intervensi parlemen. Sesi Westminster tidak hanya membahas gelar. Itu juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas, kebingungan yang semakin meningkat antara selebriti global dan representasi negara. Ketika tokoh-tokoh dengan gelar kerajaan menandatangani kontrak komersial atau berpartisipasi dalam debat publik internasional, garis antara opini pribadi dan sikap institusional menjadi kabur. Parlemen memahami bahwa mereka perlu memperjelas garis tersebut. Pidato William yang digambarkan sebagai tenang dan tegas dilaporkan menekankan perlunya melindungi kredibilitas institusi untuk generasi mendatang. Ini bukan tentang hukuman, tetapi tentang konsistensi, keseimbangan yang rumit antara kemerdekaan dan warisan. Taruhan istana berisiko. Mereka mengandalkan Harry, meskipun telah memutuskan hubungan dengan struktur resmi untuk mengingat bobot simbolis garis keturunannya. Tetapi pembentukan dan perluasan Yayasan Archewell yang disajikan sebagai proyek filantropi independen menimbulkan ketegangan baru. Pada tahun 2023, Archewell telah menjadi entitas media dan amal dengan kehadiran internasional. Aktivitas kampanye dan kemitraannya diperkuat oleh strategi komunikasi yang kuat. Masalahnya bukanlah pekerjaan amal itu sendiri, tetapi persepsi publik. Apakah mereka bertindak sebagai warga negara biasa atau sebagai perwakilan tersirat dari keluarga kerajaan Inggris? Dalam berbagai acara, undangan, dan materi promosi, penyelenggara menampilkan mereka sebagai anggota keluarga kerajaan. Meskipun pasangan Sussex menegaskan bahwa pekerjaan mereka sepenuhnya independen, garis antara kehidupan pribadi dan institusional mulai kabur. Titik balik 2025. Tahun 2025 menandai titik balik. Korespondensi yang dikaitkan dengan Meghan Markle dengan organisasi internasional, termasuk entitas di Nigeria, mengungkapkan penggunaan gelar HRH dalam dokumen pribadi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah penemuan bahwa otoritas diplomatik tertentu memproses pengaturan perjalanan dengan asumsi bahwa Meghan masih merupakan anggota keluarga kerajaan yang aktif. Secara khusus, selama kunjungan ke Nigeria, otoritas setempat memberikan hak istimewa yang biasanya diperuntukkan bagi diplomat akses visa preferensial dan protokol keamanan yang ditingkatkan.
Seandainya mereka bepergian sebagai warga negara biasa, ketentuan tersebut tidak akan berlaku. Pengungkapan ini membunyikan alarm di dalam keluarga kerajaan. Sikap tegas Putri Anne. Tokoh yang mengambil inisiatif adalah Putri Anne, yang dikenal karena pendekatan pragmatisnya dan etos kerja yang teguh. Pada Oktober 2025, seorang ajudan senior yang terkait dengan kantornya mengeluarkan pernyataan tegas. Ini bukan tentang protokol, tetapi tentang prinsip. Pada Desember tahun yang sama, saat tampil di Gatcombe Park, Putri Anne berbicara terus terang. Tidak seorang pun, betapapun terkenal atau terlukanya mereka, berhak menyesatkan rakyat Inggris tentang siapa yang berbicara atas nama kerajaan. Kata-katanya bukanlah pernyataan spontan. Selama beberapa dekade, ia telah menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling aktif, melakukan ratusan kegiatan setiap tahun tanpa sorotan media. Ia tidak memberikan wawancara kontroversial atau mengkomersialkan kisahnya. Intervensi publiknya ditafsirkan sebagai tanda yang jelas bahwa institusi tersebut merasa telah melanggar batas, investigasi internal, dan ketegangan keluarga. Di balik layar, hubungan antara Pangeran William dan adik laki-lakinya menjadi semakin tegang. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan, William sangat khawatir tentang citra keseluruhan yang diproyeksikan oleh keluarga Sussex. Kemerdekaan yang dinyatakan, namun tetap ada asosiasi simbolis dengan keluarga kerajaan. Audit internal diperintahkan yang berfokus pada 3 area utama. Acara dan konferensi. Ditemukan bahwa setidaknya 14 undangan resmi secara eksplisit menyebutkan gelar kerajaan dalam ucapan dan materi promosi. Dokumen perjalanan. Kasus Nigeria mengungkapkan inkonsistensi signifikan mengenai sifat status di mana prosedur diplomatik dilakukan. Hibah dan catatan pajak. Dalam pengajuan kepada otoritas pajak di Amerika Serikat dan Inggris, beberapa penerima manfaat Archewell mengidentifikasi para pendirinya sebagai bangsawan aktif, yang menimbulkan pertanyaan regulasi. Tujuannya bukan hanya untuk mengklarifikasi tanggung jawab, tetapi juga untuk secara tepat mendefinisikan penggunaan yang sah dari hubungan kerajaan tersebut. Pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 23 Januari 2016, Istana Buckingham merilis pernyataan bersejarah yang ditandatangani bersama oleh Putri Anne dan Pangeran William. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 generasi anggota senior keluarga kerajaan, selain raja yang berkuasa, secara terbuka membahas pelanggaran kepercayaan internal. Teks tersebut tenang, namun tegas. Teks tersebut mengakui pola salah representasi yang berkelanjutan dalam penggunaan gelar dan hubungan kerajaan oleh Duke dan Duchess of Sussex, khususnya sehubungan dengan Yayasan Archewell dan keterlibatan internasional baru-baru ini. Di antara 5 pernyataan kunci tersebut adalah: rumah tangga kerajaan tidak mengakui Archewell sebagai badan amal yang didukung oleh kerajaan. Harry dan Meghan tidak dapat mewakili atau berbicara atas nama inisiatif yang terkait dengan persemakmuran. Raja Charles III diminta untuk memulai peninjauan formal terhadap gelar sesuai dengan surat paten. Perwakilan amal resmi akan dikonsolidasikan di bawah entitas baru, Crown Service Foundation, yang diketuai bersama oleh Putri Wales dan Putri Anne. Audit oleh regulator Inggris dan Amerika direkomendasikan mengenai pengungkapan publik dan penggunaan gelar HRH. Pesan itu jelas, ini bukan konflik pribadi, tetapi masalah kelangsungan institusional. Reaksi publik dan media. Dalam beberapa jam, koresponden dan analis kerajaan membanjiri media. Sejarawan monarki Inggris menafsirkan pernyataan tersebut sebagai peringatan tentang risiko ambiguitas di era paparan media yang berlebihan. Media sosial menjadi terpolarisasi. Beberapa membela Sussex dengan alasan bahwa mereka tetap menjadi anggota keluarga berdasarkan hak kelahiran dan pernikahan. Yang lain mendukung keputusan istana, menekankan bahwa modal simbolis mahkota tidak dapat digunakan sebagai merek pribadi. Pertanyaan utamanya tetap, apakah itu kesalahan komunikasi atau strategi yang disengaja untuk mempertahankan pengaruh global sambil menyatakan kemerdekaan?
Pada akhir Januari 2026, perdebatan tentang gelar Duke dan Duchess of Sussex telah berhenti menjadi intrik istana dan telah menjadi fenomena sosial global. Tagar seperti tagar Protect the Crown dan tagar Royal Line Drone mendominasi tren digital selama beberapa hari. Percakapan publik tidak lagi berputar di sekitar simpati pribadi, tetapi lebih pada tuntutan akan kejelasan institusional. Di Inggris Raya, Asosiasi Veteran, banyak di antaranya secara historis dekat dengan proyek Invictus yang diperjuangkan oleh Pangeran Harry, Duke of Sussex, mengeluarkan pernyataan yang penuh hormat dan tegas. Pengabdian dan pengorbanan tidak boleh disamakan dengan ketenaran. Pesan tersebut ditafsirkan sebagai dukungan tidak langsung terhadap pengerasan sikap istana. Hanya dalam 48 jam, petisi publik yang menyerukan pencabutan total gelar Sussex telah melampaui 300.000 tanda tangan. Sejarawan, mantan diplomat, dan komentator konstitusional di kedua sisi Atlantik memiliki kekhawatiran utama. Garis pemisah antara warga negara biasa dan perwakilan resmi negara Inggris tampaknya telah menjadi sangat kabur. Keheningan sebagai strategi atau sebagai pengakuan. Selama 2 hari penuh, Meghan, Duchess of Sussex, dan rombongan Harry tidak memberikan tanggapan apapun. Tidak ada pernyataan, tidak ada deklarasi, tidak ada klarifikasi. Kemudian, secara diam-diam, pada malam tanggal 25 Januari, Archewell Foundation memperbarui biografi di situs webnya. Frasa anggota keluarga kerajaan Inggris menghilang. Referensi eksplisit tentang dukungan untuk persemakmuran juga dihapus. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan publik, hanya suntingan digital yang dilakukan secara diam-diam. Namun, di balik layar, dampaknya langsung terasa. Para eksekutif Netflix meninjau bahasa yang digunakan dalam konten yang terkait dengan merek Sussex. Episode podcast yang menyoroti perjalanan Meghan baru-baru ini ke Nigeria ditunda tanpa batas waktu. Beberapa agensi humas mulai menjauhkan diri dari proyek global Archewell. Para ahli hukum memperingatkan bahwa baik laporan pajak di Amerika Serikat maupun dokumen koordinasi amal di Inggris Raya kini akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Seperti yang dijelaskan oleh mantan penasihat Komisi Amal, ketika asumsi transparansi hilang, para donatur akan segera pergi. Otoritas diam. Charles III. Di balik ketegasan publik yang ditunjukkan oleh Anne, putri kerajaan, dan William, pangeran Wales, terdapat keselarasan yang lebih dalam yang berasal dari Charles III. Dikenal karena kesabarannya dan kecenderungannya terhadap dialog, raja kali ini memilih untuk mengambil keputusan secara diam-diam. Sumber-sumber yang dekat dengan istana mengkonfirmasi bahwa pernyataan yang menguraikan garis kebijakan institusional tersebut telah mendapat persetujuannya sebelumnya. Ini bukanlah pengabaian tanggung jawab, melainkan delegasi strategis kepada generasi berikutnya. Pada hari-hari berikutnya, Charles III membatalkan panggilan pribadi yang direncanakan dengan putra bungsunya yang dimaksudkan untuk menjajaki kemungkinan rekonsiliasi keluarga. Percakapan itu tidak pernah dijadwalkan ulang. Antara tanggal 24 dan 27 Januari, pertemuan-pertemuan rahasia diadakan di Clarence House dan Kastil Windsor. Topiknya bukan hanya perilaku Sussex, tetapi juga strategi bertahan hidup monarki di era personal branding dan ambiguitas digital. Konsensusnya jelas. Institusi tersebut harus mendapatkan kembali kendali atas narasi seputar siapa yang secara resmi mewakilinya. Titik balik, skandal Nigeria. Perjalanan ke Nigeria menandai titik balik. Awalnya disajikan sebagai kunjungan amal ke sekolah-sekolah perempuan. Kunjungan itu segera menjadi pusat kontroversi. Otoritas imigrasi Nigeria mengkonfirmasi bahwa Harry dan Meghan memasuki negara itu dengan visa diplomatik yang biasanya diperuntukkan bagi perwakilan resmi negara berdaulat. Pengungkapan yang paling serius datang kemudian. Surat dukungan yang memfasilitasi visa ini tidak ditandatangani oleh pejabat senior Inggris, tetapi oleh seorang eksekutif Archewell menggunakan kop surat kerajaan dari acara tahun 2020. Surat itu merujuk pada proyek-proyek yang berdekatan dengan mahkota dan apa yang disebut
penyembuhan budaya Inggris Nigeria. Ungkapan yang, menurut para ahli, dirancang untuk menunjukkan kedekatan institusional tanpa secara eksplisit menyatakannya. Kantor Dalam Negeri Inggris menyatakan bahwa kasus ini ditangani dengan serius. Kecurigaan itu kuat. Prestis kerajaan telah dieksploitasi untuk mendapatkan akses ke hak istimewa diplomatik. Secara konstitusional implikasinya sangat besar. Ini bukan hanya masalah citra, tetapi potensi penyalahgunaan simbol negara. Serangan balik institusional Yayasan Pelayanan Kerajaan Crown Service Foundation pada 29 Januari 2026 bersamaan dengan debat parlemen. Yayasan Pelayanan Kerajaan diluncurkan secara diam-diam, diketuai bersama oleh Catherine, Putri Wales, dan Putri Anne. Yayasan ini mengkonsolidasikan upaya amal kerajaan di bawah model tata kelola baru. Pilihan kepemimpinan itu strategis. Catherine, yang secara luas dianggap sebagai tokoh paling terpercaya dalam keluarga kerajaan, dan Anne, yang terkenal karena etos kerjanya yang tak kenal lelah. Pilar-pilar yayasan ini membahas bidang-bidang yang juga diperjuangkan Archewell. Kesejahteraan anak-anak, kesehatan mental veteran, keberlanjutan iklim, dan proyek solidaritas persemakmuran. Namun perbedaannya terletak pada strukturnya. Audit tahunan wajib, Dewan Pengawas Independen, dan larangan eksplisit terhadap penggunaan gelar pribadi atau sebutan yang mulia dalam promosi eksternal. Kami bukan pembuat konten, Catherine menyatakan pada peluncuran tertutup tersebut. Kami adalah pelayan publik. Sambutan yang diterima sangat luar biasa. Sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 72% warga Inggris mendukung sikap publik Anne dan William, dan 81% menganggap Catherine sebagai suara yang paling dipercaya dalam upaya amal kerajaan. Penurunan cepat Archewell. Sementara Crown Service Foundation mendapatkan legitimasi, Archewell menghadapi penurunan yang nyata. 3 pendukung utama diam-diam menarik pendanaan mereka sebelum akhir Januari. Di Hollywood, antusiasme mulai memudar. Upaya tim Meghan untuk menawarkan serial dokumenter baru ke Amazon Prime ditolak. Kelelahan merek itu nyata, kata seorang agen. Mereka kehilangan kredibilitas di kedua sisi Atlantik. Sementara itu, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Komisi Amal untuk Inggris dan Wales dan Layanan Pendapatan Internal AS meluncurkan audit peraturan bersama terhadap Archewell. Pemicunya dilaporkan adalah berkas rahasia yang diserahkan oleh tim hukum rumah tangga kerajaan. Di antara dokumen yang disertakan terdapat email yang, menurut sumber, menunjukkan faktur untuk perjalanan yang disponsori oleh Archewell yang digambarkan dalam dokumentasi visa resmi sebagai kegiatan kerajaan. Jika dikonfirmasi, implikasinya akan sangat menghancurkan. Semuanya dimulai dengan serangkaian memo internal yang bocor yang menyebutkan strategi penggalangan dana kuartal keempat tahun 2025 yang terkait dengan tur Afrika Meghan di bawah merek HRH. Salah satu dokumen yang ditandai merah oleh Dewan Kerajaan berisi frasa yang membunyikan alarm. Manfaatkan nilai sisa merek HR untuk memposisikan Archewell sebagai satu-satunya pewaris warisan kemanusiaan Diana. Kalimat itu tidak ditafsirkan sebagai strategi komunikasi sederhana. Di dalam istana, itu dilihat sebagai pengambil alihan simbolis warisan Diana, Putri Wales. Menurut sumber internal, ketika Catherine, Putri Wales, diberitahu tentang isi memo tersebut, dia menanggapi dengan frasa yang akan menentukan nada krisis. Warisan tidak diwariskan melalui branding. Warisan dipertahankan melalui tindakan. Memo yang mengubah segalanya. Tak lama kemudian, sebuah dokumen rahasia beredar di kalangan kerajaan, ditandatangani bersama oleh Anne, Putri Anne, dan Pangeran Edward, Adipati Edinburgh. Rekomendasinya tegas, menangguhkan gelar Adipati dan Adipati Wanita Sussex hingga audit selesai. Tugasnya adalah melindungi mahkota, bukan mengubahnya menjadi platform untuk mempengaruhi. Demikian bunyi teks tersebut. Membiarkan pemegang gelar beroperasi dengan kedok kepercayaan kerajaan sambil menentang tugas kerajaan mengikis institusi dari dalam. Bocornya memo tersebut memicu badai media. Harry, menurut laporan, bereaksi dengan marah.
Dalam percakapan pribadi dengan seorang jurnalis BBC, ia dilaporkan menyatakan, "Mereka mencoba menghapus kita karena kita telah membangun sesuatu yang berhasil." Namun, setelah potensi penangguhan tersebut menjadi publik, ia membatalkan semua penampilannya dan menginstruksikan tim hukumnya untuk meminta mediasi rahasia di hadapan Dewan Penasihat Kerajaan. Tekanan hukum dan risiko. Pajak di Amerika Serikat. Sementara dimensi simbolis mendominasi berita utama di Inggris, sisi hukum di Amerika Serikat semakin mengkhawatirkan. Penasihat hukum memperingatkan bahwa keterkaitan berkelanjutan antara Archewell dan citra kerajaan dapat membahayakan status 501 C3 organisasi tersebut ya. Kekhawatiran itu signifikan. Kemungkinan pencabutan oleh IRS berdasarkan pasal 4958 dari Kode Pendapatan Internal yang mengatur pengayaan pribadi. Secara praktis ini akan menyeratkan bahwa yayasan tersebut telah mengizinkan para direkturnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari dana yang dimaksudkan untuk tujuan amal. Para pengacara menegaskan segera menjauhkan diri dari hubungan kelembagaan apapun dengan monarki atau menghadapi risiko yayasan tersebut dianggap sebagai alat untuk pengayaan pribadi. Dalam konteks itu, sebuah kemungkinan yang tak terpikirkan beberapa tahun sebelumnya muncul. Pelepasan gelar secara sukarela. Pemikiran bahwa pangeran yang bertugas di Afghanistan, yang berjalan di belakang peti mati ibunya di hadapan jutaan orang, dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan martabat bangsawannya untuk menyelamatkan sebuah yayasan yang sedang diselidiki, mencerminkan keseriusan momen tersebut. Keheningan strategis Meghan. Sejak awal audit, Meghan memilih untuk diam. Akun Instagram resminya tidak mengunggah postingan apapun sejak 29 Januari. Dalam ekosistem digital saat ini, kekosongan komunikasi ini ditafsirkan sebagai penarikan taktis. Sumber yang dekat dengan timnya mengindikasikan bahwa dia mengevaluasi kembali perannya di mata publik. Sebuah ungkapan yang dalam bahasa korporat sering diartikan sebagai menunggu badai berlalu. Sementara itu, mitra produksi yang terkait dengan platform seperti Netflix dan Spotify menghentikan proyek yang sedang berjalan sambil menunggu kejelasan hukum. Hollywood mungkin merayakan pemberontakan kreatif, tetapi terkenal sangat menghindari risiko dalam hal reputasi dan tanggung jawab hukum. Seorang agen yang akrab dengan merek pribadi Meghan lebih lugas. Hubungan kerajaan adalah aset utama. Tanpa itu, yang tersisa adalah narasi pribadi yang telah diceritakan terlalu banyak kali dan semakin kurang dapat dipercaya. Refleksi ini keras, tetapi menunjukkan realitas yang tidak nyaman. Pernikahan kerajaan mendorong Meghan ke tingkat ketenaran global yang belum pernah dicapai oleh karirnya sebelumnya, termasuk perannya dalam serial Suits sendiri. Pernyataan Istana Buckingham. Akhirnya, pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan dari Istana Buckingham, dan setelah audit independen dengan peninjauan silang antara otoritas Inggris dan Amerika, Yang Mulia Raja dan Dewan Kerajaan menyatakan penangguhan penggunaan gelar Adipati dan Adipati Wanita Sussex tanpa batas waktu, serta segala gaya atau asosiasi kerajaan yang terkait. Sejak saat itu, Harry dan Meghan tidak lagi dapat menampilkan diri sebagai perwakilan kerajaan atau menggunakan akronim seperti HRH atau lambang terkait. Laporan tersebut mengkonfirmasi beberapa penyimpangan. Biaya konsultasi yang tidak dilaporkan terkait dengan penasihat personal branding Meghan, perjalanan internasional yang diklasifikasikan sebagai misi kemanusiaan yang sebenarnya untuk kesepakatan konten bersponsor, dan garis batas yang kabur antara pekerjaan amal dan promosi diri. Komisi Amal Inggris memulai proses untuk mencabut pendaftaran Archewell UK sebagai entitas yang diakui, sementara IRS membekukan rekening sambil menunggu tinjauan keuangan yang menyeluruh. Keputusan yang ditandatangani oleh Raja, meskipun tidak ada pernyataan publik resmi dari Charles III, sebuah sumber istana mengkonfirmasi kepada The Times bahwa keputusan akhir tersebut ditandatangani olehnya dan bahwa tindakan tersebut diambil dengan wewenang penuh dari mahkota.
Menurut sumber kerajaan, itu bukanlah hukuman, melainkan tindakan yang menetapkan preseden. Suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga integritas institusional dalam menghadapi apa yang dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan yang serius. Menurut sumber internal, raja ingin memberikan setiap kesempatan yang mungkin untuk kebijaksanaan dan perbaikan. Namun, ketika penyalahgunaan kepercayaan institusional menjadi jelas, kerajaan harus bertindak. Itulah premis yang memandu langkah paling drastis terhadap Pangeran Harry dan Meghan Markle sejak kepergian resmi mereka dari kehidupan kerajaan aktif. Secara pribadi, Charles dilaporkan berbagi dengan Camilla dan Putri Anne sebuah ungkapan yang merangkum kekecewaannya yang mendalam. Apa yang mereka pinjam seharusnya bisa mereka peroleh. Mereka memilih jalan pintas. Itu bukan cara Windsor. Sebuah pernyataan yang merangkum filosofi historis keluarga kerajaan Inggris. Hak istimewa menuntut pengorbanan, pelayanan, bukan ketenaran. Mereka yang dekat dengan raja menegaskan bahwa pintu tidak pernah sepenuhnya tertutup. Charles, yang selama beberapa dekade menjadi sasaran kritik dan serangan media sebelum naik takhta, akan bersedia memaafkan hampir apapun. Tetapi pelayanan, mereka tekankan di istana, membutuhkan kerendahan hati. Itu membutuhkan mengutamakan institusi daripada kepentingan pribadi. Tuduhan tersiratnya jelas. Harry dan Meghan mencari prestis tanpa batasan, platform tanpa kewajiban, hak istimewa tanpa tanggung jawab. Dan persamaan itu, dalam logika monarki, tidak dapat dipertahankan. Sementara gelar Sussex dihapus dari catatan resmi dan presiden konstitusional selama berabad-abad dipertimbangkan, lembaga tersebut tidak hanya mengoreksi apa yang dianggapnya sebagai penyimpangan, tetapi juga mengirimkan pesan yang tegas, monarki bukanlah sebuah merek. Fajar era baru, piagam kemanusiaan kerajaan. Seiring dengan penghapusan simbolis gelar tersebut, Putri Anne dan Catherine, Putri Wales, tampil bersama di Balai Kota Windsor untuk mempresentasikan inisiatif yang akan membentuk masa depan pelayanan kerajaan. Piagam Kemanusiaan Kerajaan 2026. Piagam tersebut tidak hanya dirancang sebagai respons terhadap krisis Sussex. Piagam ini mewakili restrukturisasi komprehensif tentang bagaimana monarki beroperasi di abad ke-21. Di antara poin-poin kuncinya adalah pembentukan aliansi pelayanan mahkota, kerangka kerja internasional yang akan mengoordinasikan, mengaudit, dan memantau secara real-time keterlibatan resmi yang terkait dengan mahkota. Tidak akan pernah ada lagi ambiguitas tentang siapa yang berbicara atas nama mahkota dan siapa yang tidak, kata Anne dalam pidatonya. Putri Wales menambahkan kata-kata yang ditafsirkan banyak orang sebagai referensi langsung kepada saudara iparnya yang tidak hadir. Piagam ini bukan tentang pengucilan, tetapi tentang melindungi integritas. Ini adalah janji kepada setiap anak, setiap janda, setiap suara rentan yang kami wakili. Pengabdian kami tidak akan pernah lagi digunakan sebagai batu loncatan menuju ketenaran pribadi. Pesan itu tegas. Gelar itu bukanlah warisan otomatis atau hadiah pernikahan. Itu adalah tanggung jawab sehari-hari. Dukungan publik dan penilaian perusahaan semakin lama. Reaksi publik langsung terjadi. Ribuan orang berkumpul di luar istana dengan spanduk bertuliskan "Kerajaan sejati melayani" dan kepercayaan dipulihkan pada William dan Catherine. Lebih dari sekadar dukungan pribadi, itu adalah penegasan kolektif terhadap model monarki yang ingin dipertahankan oleh sebagian besar rakyat Inggris. Di media sosial, tagar-tagar Royal Integrity menjadi tren di 34 negara. Namun, pukulan paling signifikan datang dari dunia korporasi. Netflix mengumumkan pengakhiran perjanjian pengembangannya dengan Meghan Markle setelah peninjauan reputasi strategis. Spotify mengkonfirmasi bahwa hak kekayaan intelektual yang terkait dengan podcast Archetypes telah kembali ke platform tersebut. Otoritas imigrasi AS memulai peninjauan status kependudukan Harry yang terkait dengan inkonsistensi pajak yang berhubungan dengan Archewell Foundation. Lebih jauh lagi, tim hukum Meghan menarik permohonan merek dagang terkait Archewell Royal.
sebuah tanda yang jelas bahwa setiap asosiasi komersial dengan identitas kerajaan telah menjadi racun. Hanya dalam 48 jam, kerajaan bisnis yang dibangun pasangan itu setelah meninggalkan Inggris mulai menunjukkan keretakan yang dalam. Montecito dalam keheningan. Sumber yang dekat dengan Meghan menggambarkannya sebagai sosok yang hancur, terkejut dengan keputusan yang tidak dapat diubah. Harry, di sisi lain, dilaporkan terisolasi, bingung, dan menghadapi dilema bersejarah. Kehidupannya di California atau warisan Inggrisnya, usaha bisnisnya, atau warisan dinastinya. Seorang tetangga di Montecito menyatakan bahwa kediaman itu tampak sangat sunyi. Range Rover belum bergerak, seolah-olah mereka menghilang dalam semalam. Bagi mereka yang mengamati dari luar, kejatuhan ini sama dramatisnya dengan kenaikan mereka, Meghan, yang muncul di sampul Vogue dan dipresentasikan sebagai simbol modernisasi monarki, kini menghadapi isolasi. Harry, pangeran pemberontak yang bersumpah untuk melindungi istrinya dari pengawasan ketat yang dialami ibunya, mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang dapat mendefinisikan kembali identitasnya. Di luar balas dendam, mereka yang dekat dengan istana bersikeras bahwa tidak ada keinginan untuk balas dendam. Langkah ini, menurut mereka, bertujuan untuk mempertahankan tradisi pengabdian yang telah bertahan melewati perang, krisis konstitusional, dan skandal yang jauh lebih besar. Selama upacara di Windsor, Putri Anne mengucapkan sebuah kalimat yang oleh banyak orang dianggap sebagai epitaf simbolis dari era ini. Jika kita disebut bangsawan, biarlah itu karena tugas yang kita lakukan, bukan karena gelar yang kita klaim. Karena bagaimana kita melayani, bukan karena bagaimana kita menjual diri kita sendiri. Dengan kata-kata itu, ia mengakhiri sebuah bab yang berakhir bukan dalam perang kata-kata, tetapi dalam sebuah perubahan strategis dan tak terbalikan. Dilema moral dan penilaian sejarah. 29 Januari 2026 akan tercatat sebagai hari ketika monarki Inggris menegaskan kembali batas-batasnya. Ketika Pangeran William mengumumkan di parlemen tentang berakhirnya karier kerajaan Harry dan Meghan secara resmi, institusi tersebut memperjelas bahwa batas telah ditetapkan. Apakah itu keadilan atau tragedi? Haruskah gelar kerajaan bergantung pada pengabdian aktif? Atau apakah itu hak yang tak dapat dicabut sejak lahir dan menikah? Bagi sebagian orang, Meghan adalah korban dari institusi kuno yang tidak mampu beradaptasi sepenuhnya dengan modernitas. Bagi yang lain, dia adalah arsitek dari kemundurannya sendiri dengan mencoba mendefinisikan ulang aturan yang bahkan mendahului konstitusionalisme Inggris kontemporer. Sementara itu, Harry mewujudkan drama pribadi yang paling dalam. Ketegangan antara cinta dan kewajiban, antara identitas pribadi dan warisan sejarah.